kan nggak segera sholat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar. Karena melaksanakan sholat juga fardu, tholabul ilmi juga fardu, sudah benar. Kalau nanti jenengan khawatir dosa, dosanya saya tanggung. Masa kurang enak? Enggak. Sama wajib. Sama-sama wajib. Nah, ya, sama-sama wajib ya, fardu ya. Hari raya juga seperti itu. Saya berani asalkan yang di atas sana nurut. Ikutilah puasa pada kalender dan ikutilah hari raya pada kalender. Ada dosanya, saya yang nanggung. Masuknya ini gak ngandel aja. Enggak. Gak adik. Khawatir dilok nopo. Enggak usah. Dilok nopo. Ikutilah kalender kalau ngawali puasa. Ikuti kalender kalau ngawali hari raya. Ada dosa yang mungkin selisih jenengan dari Allah. Saya yang nanggung. Masuk internet ini. Ini gak percaya iblis pokoknya. Gitu. Membuat umat supaya nggak tegang. Sore terawih kok esok riyo kok ono. Harusnya tidak ada. Di Madura ada, Mas? Hah? Ada ya? Hah? Iya. Ada ya, Mas? Hah? Ada. Di Lamongan ada siapa itu, Mas? Oh, gak cuman. Iya. Saya mengharapkan supaya Pak Juliono dengan Ibu jangan sampai terjadi seperti itu. Masa Pak Juliono riyo menit terus Ibu besok. Besok lagi. Enggak pernah ya, Bu? Pernah, Bu? Kalau saya dengan istri saya enggak pernah. Saya hari raya dulu, istri saya besok enggak pernah. Selama 30 tahun lebih. 89 ya. Apa? Ya bareng terus, kebetulan sama NU-nya. Nggih. Ono sing fanatik wong riyo kacek 6 detik wajil gak karu-karuan. Bengi-bengi jam 2 mlepetik. Nek gak mlepetik ya ngopo? Wong meneh riyo-riyoan ge wewe nang budhe are. Ya ngono. Saya berharap supaya hari raya ini ngikuti kepada kalender saja, nggak boleh rekayasa. Orang itu kabarnya itu kabur. Perkiraan itu harus dimaklumi. Ada kurang lebihnya, ya kalender itu sudah kurang lebih. Membuat sendiri ya dipercayai sendirilah. Mosok gawe dhewe gak kepercaya dhewe. Sing gawe sapa? Ya sampean. Ya ngono gak percaya ambek kalendere, embo gawe dhewe gak percaya dhewe. Saya percaya di hadapan publik saya bertanggung jawab asalkan saya diserai. Saya diserai untuk menentukan hari raya dan itu apa jenis puasa. Asalkan saya diserai, saya bertanggung jawab. Dosanya orang searat-arat, saya yang nanggung. Belum ada sekarang orang bertanggung jawab seperti itu. Belum ada. Apalagi badan pengawas sholat. Nggak ada. Badan pengawas tidak ono RT-mu sing gak sembahyang sapa tak catet gak ono. Kok gak ono buruane. Ya. Ya ngono apa nanti gak ngaku. Tapi liyane dhewe royokan. Calo-caloan ngono pisan. Gak usah diilokno, gak usah dibakas kula. Soale kadung sifat koyok ngene iki wis gak kena diluk. Ya sing ngene. Ya, ngaji tauhid, Allah kena didelok ya kena, wis gak usah dinyang maneh. Sing nyang sapa biasae? Sing nyang biasa ku syariat. Ngenyang. Meneh ae nak. Aja saiki pedho Allah, syirik kon. Ngaji tauhid kok syirik. Iya, ngaji tauhid iku syirik, makane aja ngaji. Pedho Allah meneh gua akhirat. Ya mosok ngene. Ora sok dinan banyu ngarai plentung mosok ngono. Ya gak ono, jan banyu ngarai teles iku ono. Dinan banyu ngarai melentung. Ono Mas, ono Mas.
Ya gak ono. Ya sing bener ya gak ono jane. Oh dolanan tauhid dadine tauhid iku ono. Nek wong gak tauhid dadine musik ku pasti. Wong sing gak tauhid malah iku gak sirik. Lah gak sirik tauhid ya gak ono. Wong dolanan sego gak wareg iku gak ono. Maksude ku wong mangan sego gak wareg gak ono syariat lho nggih. Tapi hakikate gak teko sego mareke. Lah iku siji maneh perhitungane. Makane kudu urus syariat ambek hakikat. Duwe pangeran palsu kudu duwe pangeran asli. Ane saiki akeh duwe pangeran palsu, gak duwe pangeran asli, soalnya gak ngaji tauhid. Lah sapa, Pak? Ya gak peduli sapa ae. Gak peduli dulur kula, gak peduli keluarga sampean. Sapa ate gak kenal tauhid, pasti duwe pangeran, tapi sayang pangerane gak asli, alias palsu. Ya palsu. Marilah kita baca yaitu halaman 11 nomor 6. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Wujud dzati. Tegese wujud bangsa penggepokan. Kasar lan halus. Isaroe sembayang subuh. Rong rakaat. Nomor 7. Wujud samai. Tegese wujud bangsa pengrungu. Kang mengku jihad papat. Yaiku krungu swara. Sangka arah lor. Kidul. Kulon. Wetan. Isaroe sembayang duhur. Petang rakaat. Nomor 8. Wujud rihi. Tegese wujud bangsa pengambu. Kang mengku jihad papat. Isaroe sembayang asar. Petang rakaat. Saya terangkan saya terangkan dahulu. Insyaallah diusahakan nggak sampai kelewatan. Adapun ada kelewatan, itu adalah kekhilafan manusia. Nggak ada manusia benar, nggak ada. Nabi Muhammad pun juga salah. Seandainya tidak dimaksum oleh Allah. Ngomongnya kudu kendel. Nabi Muhammad juga nggak benar karena manusia. Seandainya tidak dimaksum oleh Allah, ngomong itu sing tegas. Ya. Ya berhadapan dengan siapapun nggak apa-apa. Di meja publik misalnya, Pak, apa benar Allah bisa dilihat? Benar. Apa Anda ingin mempraktekkan sekarang? Tinggal lihat atau tidak? Oh no. Oke wong mokong, tapi nek kepethuk wong politik akidah maksudnya, duduk politik syariah loh ya. Politik akidah, sudah golong komeng dia. Sing dipedhen niku politik akidah. Nek politik syariah iku enteng, Mas. Enteng, politik syariah iku. Bareng konangan politik akidah, umpama tentara iku propos. Makanya nek politik akidah umpama tentara iku propose. Oh no. Makanya kalau sakniki rasane kok kereng nang awak kula dhewe. Kula gak ngerengi wong, ngerengi nang kula dhewe. Soalnya keterangan kula misalnya, gelem gak gelem Allah kena didelok. Iku ngerengi awak kula dhewe. Contone gelem gak gelem Allah iku kena dipethuki. Kula ngerengi awak kula dhewe. Tapi ana dasare Al-Qur'an. Nggih. Maujudatun muhaqqaqatun. Barang wujud pasti kena didelok. Iku mang malaikat apa jin setan lho iku gaib nek didelok apa maneh sing wujud. Yang nomor 6 adalah wujud dzati, yaitu wujud bangsa penggepokan kasar lan alus isaroe sembayang subuh rong rakaat. Penggepokan itu seperti ini, Pak. Tangan kita pegang kepada benda. Nah, ini penggepokan namanya. Kalau ini sendiri kan epek-epek.
apa namanya apa? Epek-epek. Kalau saya ngomong epek-epek, bukan tangan. Entah bahasa yang di sana apa. Kalau saya mengatakan ini epek-epek ini, yang di depan tok. Yang di depan saja ini. Nah ini epek-epek. Kalau ini semuanya ya tangan. Ditanya ini kok. Nah telapak tangan kan. Nah itulah bahasa Indonesia. Iku ngomong Jawa epek-epek. Bukan lepek. Epek-epek. Epek-epek itu kalau dipegangkan seperti ini pasti terasa. Nggak mungkin nggak terasa. Terasanya ada dua. Kalau nggak halus pasti kasar. Perkiraan saja, perkiraan. Epek-epek ini saya pegangkan kepada buku tauhid ini. Perkiraan saja. Menurut jenengan, halus apa kasar? Halus. Kalau ini saya pegangkan kepada kambal. Nah, kira-kiranya kan sudah ada. Sudah ada. Tapi kalau zatnya Allah, halus apa kasar? Syariatnya latifun. Latifun itu halus. Tapi halusnya nggak seperti apa yang dikatakan halus seperti ini. Halus tapi nggak halus. Ya. Zatnya Allah itu latifun kan, halus. Tapi nggak halus. Kalau halus seperti kan benda-benda ini lah. Enggak. Ini. Nah ini halus, ini agak halus. Angin juga halus. Tapi awas hati-hati. Antara dat dengan angin, dat dengan hawa. Seperti itu halus, latifun. Ya latif, ya latif, ya latif. Hai dat kang halus, hai dat kang halus. Itu artinya mas. Ya besok aja kalau ada istighosah dimaknani. Ya sami uya basir, ya sami uya basir. Apalagi? Ya Khabid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Banyak ya latif, ya latif, ya latif. Dan banyak lagi untuk Asmaul Husna dipasang pada logo istighosah. Itu Asmaul Husna kok itu. Ya tapi besok kalau membaca istighosah melihat kepada zat Allah nggih. Yang sudah makrifat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Delok iki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan istighosah itu, Pak. Gitu. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Yang delok zat terus. Nek wegah yo nlentung diluk ketok pasar kono balik maneh. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lentung terus. Orang lentung mana? Wah, ngono to ndi? Ketok ngampel delok Mas Opik. Ngene Latif. Ya nyambangi ku apa jane. Gak ngono, gak kepethunge. Aku dronan nyambangi nang Mas Opik rono ngene. Ebih kono sanding ndi lho. Lho pinyatakno, Bu. Mas Opik iki berhadapan dengan Allah apa enggak gitu maksud saya. Kira-kira berhadapan apa enggak? Ya berhadapan. Diusahakan besok ya, Bapak Jubat supaya ikut khataman. Karena kasihan orangnya bener-bener ya walaupun agak kurang dikit saya maklumi. Karena orangnya sudah tua. Diusahakan dari sekarang. Insya Allah seperti itu. Sama ibu, sama Umi. Ya. Berikutnya adalah dzati isyarah yaitu sembahyang subuh 2 rakaat. Kok umpama orang pegang ini terasanya sebanyak 4, maka subuh 4 rakaat. Kok kebetulan orang menaruh tangan pada benda ini kok terasanya ada 2, akhirnya sembahyang subuh sampai kiamat besok tetap ada 2 rakaat. Itu isyarah. Isyarah itu sama dengan apa? Tamsil atau sama dengan percontohan. Contohkan umpama orang pegang itu terasa sebanyak 5, ya sembahyang subuh 5 rakaat. Gitu masuk akalnya itu seperti itu. Kemudian yang nomor 7 adalah wujud simai atau samai sama. Cetakan lama mungkin simai. Cetakan baru samai. Sama, enggak apa-apa. Simai atau samai artinya pendengaran. Artinya yaitu wujud tentang pendengaran. Ada kewajiban 4. Yaitu ada kewajiban 4 karena ada arah. Arah yaitu orang mendengar suara, arahnya ada 4. Kalau tidak dari utara, kemudian selatan,
kemudian barat, kemudian timur. Jadi orang mendengar suara pasti ada 4. Kurang atau lebih dari 4 nggak ada. Contoh sekarang, saya ini menghadap kemana? Saya sendiri. Hah? Saya menghadap ke selatan. Saya menghadap ke selatan. Yang saya lihat, yang saya dengar pasti ada 4 urusan suara. Saya di sini menghadap ke selatan, tapi tiba-tiba ada suara dari sana. Nah, sana itu mana? Barat. Ya berarti suara dari barat. Ukuran siapa? Ukuran siapa? Ukuran sini. Ukuran sini. Kalau saya berdiri di sini menghadap ke selatan, tiba-tiba ada suara di sana. Sana itu mana? Utara. Berarti suara dari utara. Ukuran siapa? Ukuran sini. Berarti jenengan juga sama. Setiap pendengaran ukurannya jenengan sendiri-sendiri. Jenengan katakanlah siapa ini? Umi Har dari sana. Kan di selatan. Kemudian mendengar cerita dari saya, mendengar keterangan dari saya. Berarti suara dari mana kalau dipandang dari Umi Har? Dari utara. Kalau saya berbicara di sini, tapi orang yang mendengarkan dari sana, berarti suara dari mana? Saya dari sini ya, ini suara dari sini, tapi yang mendengarkan di sana. Ya dari timur. Nggih. Kalau saya suara dari sini, tapi yang mendengarkan dari timur, berarti suara dari mana? Dari barat. Berarti ukuran siapa? Ukuran dirinya sendiri. Jadi jenengan wujud sima ini tergantung jenengan. Ada suara dari apa? Dari mana? Dari utara. Kenapa? Iya di sana ada petasan, ada kucing, ada ayam, anak kucing ngeong. Itu kan di mana? Ya delok. Ana tikus huduk-huduk. Di sana itu mana? Di sana kok. Ada di atap itu ada suara tikus. Ya lari-lari gitu loh. Lari-lari, tapi dari sana. Lah di sana itu mana? Sana. Di sana itu ya selatan. Nggih. Bukan atas. Bukan atas tapi selatan. Masih di sini juga selatan bukan atas. Kalau di atas itu sini. Langsung titik kulminasi. Nah, sudah enggak ada tanda lagi, sudah langsung titik kulminasi, itu atas namanya. Nah, pertanyaan seperti itu. Kalau di sana ada ada kucing kerah di atas sana, berarti sana itu mana? Barat. Itu yang dimaksud swara iku nek gak teko lor, kidul, kulon, wetan. Isaroe sembayang duhur petang rakaat. Kok umpama orang mendengar suara arahnya sebanyak 7, maka sembayang duhur 7 rakaat. Kok umpama arahnya suara ada 2 misalnya, maka sembahyang duhur 2 rakaat. Itu. Sambil bertanya, monggo. Barangkali jenengan capek mikirin. Karena ngajinya kan ngaji berat tauhid. Makanya kadang-kadang akan saya kasih peke itu supaya enggak berat terus jenengan. Apa termasuk keberatan seperti ini? Enggak ya. Kalau bisa memang enggak pakai peke ya. Iya. Ya enggak apa-apa, tapi saya khawatir jangan-jangan tauhidnya paham, pekenya kurang. Akhirnya dilokno wong. Yo apa ngaji tauhid kok gak ero? Apa? Ya mari sembahyang subuh lho, sembahyang bakti ya sapa emang. Ya murid cabang rolas, gak enak kan ya. Tugas kan gak enak. Sebenarnya seperti itu. Ada lagi. Kamu bertauhid, iya sudah makrifat. Di mana? Di Kusumar sana. Iya, tapi sembahyang apa ini?
ke wali 5. Ini sembahyang qashar. Sembahyang jamak takhir. Ini jamak takhir tapi kamu taruh di mana? Pada asar. Oh iya tapi kok zuhur dulu? Kan benernya asar dulu, kemudian zuhur kan gitu loh. Sing tak khawatir ngono, Bu. Makanya perlu. Jangan-jangan sampean bertauhid tapi koyok-koyok tapi syariatnya kurang. Ya. Ya muga-muga gak ngono kian. Saya kok khawatir ya. Tapi insya Allah jamaah jam 12 nggak ada. Setelah asar lalu ba'diyah asar nggak ada. Kemudian setelah subuh lalu ba'diyah subuh nggak ada. Kemudian jam 2 siang terus sembahyang tarawih nyicil engko cek garis telu nggak ada. Ono ta. Karepe memanage waktu karepe iku. Yo gak oleh diakasi ngono mantrawe yang meneh gak masuk akal blas. Ngono iku sing kula kuwatir, Bu. Jadi apa Ibu nanti penting loh, Bu, peke nih. Saya khawatir jangan-jangan nih pas gak ngerti. Istiqadah gak ngerti. Wiladah gak ngerti. Akhid gak ngerti. Masuk tauhid itu? Bukan apa? Peke loh. Karena sampean gak ero apa maneh saiki madrasah gak ono pelajaran ngono niku. Digerogoti ambek sempoah. Gerogoti ambek ekstrakurikuler. Gak kroso wong Islam dibijuki kaya ngono. Saya yang berbicara seperti itu. Nggih. Nek zaman kula biyen Bapak Ibu, anak kelas 6 dididik tentang nifas, istikhadah, wiladah, haid. Ada saiki pasti lulus juga lho. Ngene kate sampean umbar ae. Wis dadi wong kadung ngaji tauhid. Gak kenal ngono mang. Apa gak ngawur? Enggak ada. Misalnya sekarang ada pertanyaan, akad itu paling dikit berapa? Akad. Sehari semalam. Ya, paling banyak berapa? Nah, harus tahu kan? 15 apa? 15 hari. Lebih dari 15 hari bagaimana? Nah, penting, jangan meremehkan fikih loh, nggih. Saya enggak setuju. Meremehkan fikih ini penting. Ya walaupun kita itu perlu ngaji tauhidnya, tapi ada gandengan. Kalau nggak ada gandengannya, nggak cocok, Mas. Nggak cocok. Udahlah, sudah. Selain dari Allah harus gandengan loh, nggih. Tapi kalau selain Allah ada satu, nggak boleh. Contohnya ada orang satu dudo terus. Apa itu nggak tahu kawin terus lah, nggak dudo. Dudo tahu kawin lah. Joko terus nggak pakai kawin. Itu nggak boleh. Selama urip satu nggak boleh. Kalau Allah biar satu memang. Tapi selama hidup manusia atau makhluk nggak boleh satu, harus dua minimal. Ya, makanya akhirnya diberi contoh kalau kita punya kaki kanan harus punya kaki kiri. Itu pendidikan itu. Apa Barokim? Apa ini? 4 maksimal. Apa? Oh, 4 maksimal. Jangan bicara gitu, ada Bu Nini. 4 maksimal. Pak Juliono dibisi ngono. Cari apa Juliono? Apa bener iku ngaku saya kan. Wong kula dhewe kula saya ke sana. Ngoten. Tapi ya lain sih ngabar hakim dilawan ya gak nyocok lah. Enggak apa-apa seperti itu. Untuk nomor 8 adalah wujud apa? Wujud riki. Wujud riki artinya bangsa pengambu kang mengku jihad papat isaroe apa? Apa itu? Oh, isaroe sembahyang asar petang rakaat. Kenapa sholat asar rakaatnya sebanyak 4? Karena orang apa itu bau ya, pengambu, ambu apa-apa iku arahe nok papat. Lor kidul kulon wetan. Akhirnya isaroe sembahyang asar petang rakaat. Karena apa? Karena dipastikan oleh Allah bahwa bau itu arahnya dari 4. Ya kita di rumah kadang-kadang ya menerapkan ini bau apa ini? Ini bau tikus mati nih. Dicari di mana? Saya tak berdiri di sini. Kira-kira di mana? Oh, kira-kira. Oh, di sana. Oh, ya di sana. Nampaknya di sana. Kelihatan dari larinya angin ini. Dari sana
sini langsung berbau. Oh ya dari sana, nah, kan perkiraan. Lah bau itu arahnya dari 4, utara, selatan, timur, barat. Diisyarokan siapa saja sembahyang mulai sekarang, mulai dulu sampai hari kiamat pasti 4 rakaat. Makanya ilmu tauhid itu pasti. Nggak ada ilmu mundar mandir, nggak ada. Ilmu tauhid itu pasti, nggak ada ragu-ragu, nggak ada. Makanya punya Tuhan yang pasti. Kalau orang tidak ada ilmu tauhid, ya punya Tuhan tapi nggak pasti. Lah berhubung nggak pasti, berarti sama dengan nggak punya Tuhan. Nggak punya Tuhan. Orang punya itu bisa menunjukkan kok. Ya bisa. Mas Opik punya kopiah? Punya kan? Bisa nunjukkan. Iya. Bisa. Mas Opik punya becak? Enggak punya. Muhammad kau tunjukkan bisa? Jika menunjukkan mana becaknya dengan? Enggak. Ya, maksudnya itu punya becak itu kalau punya bisa menunjukkan. Kalau enggak punya tidak bisa menunjukkan. Atau kamu punya itu, punya pulpen mereknya Pilot. Oh, enggak punya, cuma saya punya pulpen mereknya bukan Pilot. Ditunjukkan. Kamu harus bisa menunjukkan pulpen Pilot. Ya enggak bisa. Karena enggak punya. Gitu. Ya seperti itu. Lah tandanya orang punya Tuhan bisa menunjukkan. Lah buktinya at-tahiyatul. Nggih, at-tahiyatul asyhadu alla ilaha il. Itu kan menunjukkan itu. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Bisa menunjukkan. Ini latihan. Besok kalau di alam kubur, kalau di sini sering latihan, di situ sudah nggak dites. Nggak usah. Kalau zaman latihan di dunia kan masih ada tes-tesan. Kalau di sini dilatih, nggak ada tes di kubur, nggak ada pertanyaan kubur. Kalau di sini yang di dunia ini sering seperti ini. Tapi orang seperti ini kadang-kadang nggak tahu. Yang nggak tahu itu besok ada tes-tesan. Bapak Ibu, itulah yang saya sampaikan tentang adanya sifat wujud, yaitu wujud sebanyak 10, ternyata sekarang nyampe pada nomor 8. Terakhir adalah wujud rigi, artinya bau, bakas masalah hidung. Dan semua yang ada namanya pasti bisa dilihat termasuk bau. Karena bau tidak bisa dilihat dengan mata kepala, bisanya dilihat dengan mata hidung. Kalau kasar halus tadi dengan apa? Penggepokan. Kalau Allah dilihat dengan mata hati. Kalau kecut, manis, asin, perasa. Semuanya yang ada namanya pasti bisa dilihat termasuk Allah. Terakhir yaitu Tuhan yang asli. Karena Allah adalah Tuhan palsu, yang Tuhan asli adalah Dzatullah, yaitu zatnya Allah. Demikian untuk perjalanan materi tauhid 100% untuk pelajaran tauhid. Bila ada sedikit atau beberapa menit, Bapak Ibu ada yang menyisipkan pertanyaan, masih ada 2 menit ke depan. Apa masih ada kira-kira? Monggo, barangkali masih ada. Kalau dianggap sudah, ya alhamdulillah, berarti keterangan yang saya sampaikan insya Allah 60% masuk kok. Masuk 60% nggak masuk? Masuk 60% ya. Masuk.